warahmatullahi wabarakatuh. Ismahuli an arif nafsi. Ismi Nurul Auli Ilmi. Ana taliba fi kuliah al-adab al-Asia al-Gharbiyah fi sana ishruna wa sab'ata asyar fi Jami'ah Hasanuddin. أهدفي أن أصنع هذه الفيديو لأشرح لأصدقاء ما هو اسم مذكر بالعربي. جيد. قد يطرح سؤالا على الأصدقاء: ما هي اللغة العربية؟ هل من أهمية لمعرفة اللغة العربية وتعليمها؟ حسنا، بعد ذلك سأستخدم اللغة الإنجليزية لشرح ما هي اللغة العربية من أجل تسهيل فهم أصدقاء لها. Apa itu bahasa Arab? Pentingkah untuk saya mengetahui dan mempelajari bahasa Arab? Bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran, karena bahasa Arab adalah bahasa terbaik yang pernah ada, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Yusuf ayat kedua, yang artinya, sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Ibnu Katsir rahimahullah berkata saat menjelaskan ayat tersebut bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang paling fasih, paling jelas, paling luas, dan paling banyak mengungkapkan makna yang dapat menenangkan jiwa. Oleh karena itu, kitab yang paling mulia adalah Al-Quran dan diturunkan dengan bahasa yang paling mulia, yaitu bahasa Arab. Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sesungguhnya ketika Allah menurunkan kitabnya dan menjadikan Rasulnya sebagai penyampai risalah dan sunnah, serta menjadikan generasi awal agama ini berkomunikasi dengan bahasa Arab, maka tidak ada jalan lain dalam memahami dan mengetahui ajaran Islam kecuali dengan bahasa Arab. Oleh karena itu, memahami bahasa Arab adalah bagian dari agama. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa bahasa Arab itu sangatlah penting bagi umat Islam. Bahasa Arab dapat memudahkan kita untuk menuntut ilmu, terutama ilmu agama. Setelah melihat video sebelumnya, teman-teman sudah mengerti bukan? Pentingnya kita sebagai umat Islam untuk mempelajari dan memahami bahasa Arab. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu isim muzakkar. Jadi teman-teman, jangan kemana-mana, saksikan video berikut ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu sifat wal isim muzakkar. Yang pertama, isim. Isim ini secara bahasa memiliki arti yang dinamakan atau nama ataupun kata benda. Sedangkan menurut ulama nahwu, isim adalah kata yang menunjukkan suatu makna yang ada pada zatnya akan tetapi tidak berkaitan dengan waktu. Contohnya, yang pertama, kata Zaidun. Zaidun artinya Zaid atau nama orang. Nah, dalam bahasa Arab itu nama orang
dikatakan sebagai isim alam. Yang kedua, hadza. Hadza artinya ini atau kata tunjuk. Dalam bahasa Arab namanya isim isyarah. Dan yang ketiga adalah ana. Ana artinya itu saya atau kata ganti. Disebut dalam bahasa Arab adalah domir. Selanjutnya, adapun tanda-tanda dari isim itu sendiri. Yang pertama adalah bertanwin. Contoh dari isim yang bertanwin itu seperti qalamun atau babun. Kemudian, tanda yang kedua yaitu bertemu dengan huruf jar. Adapun apa itu huruf jar? Nah, huruf jar itu adalah ila yang artinya ke, min artinya dari, an dari, ala artinya di atas, fi artinya di dalam, bi artinya dengan, ka itu seperti, dan li adalah untuk. Contohnya adalah fi suduri dan bismi. Nah, kata suduri jika sebelumnya terdapat huruf jar seperti dalam contoh berikut ini, fi itu adalah huruf jar. Sebelum kata suduri itu diawali dengan huruf jar, maka itu termasuk tanda isim. Seperti contoh yang kedua juga adalah bismi. Diawali dengan kata bi, yaitu huruf jar. Nah, jadi perlu kita ingat bahwa huruf jar itu adalah ila, min, an, fi, ala, ka, bi, dan li. Jadi kita harus mengingat beberapa huruf jar ini. Nah, kemudian yang ketiga itu dilengkapi oleh alif lam. Contohnya seperti Al-Qur'anu. Kata Quran diawali oleh alif lam, maka dia termasuk isim. Begitu pula dengan kata Al-Kitabu. Kata kitab diawali oleh alif lam. Jadi inilah 3 tanda-tanda dari isim itu sendiri. Nah, selanjutnya isim berdasarkan jenis muzakkar. Muzakkar ini secara bahasa adalah memiliki arti laki-laki, dan secara istilah muzakkar ini termasuk dalam jenis laki-laki. Semua nama manusia untuk laki-laki dan nama benda yang tidak mengandung huruf ta marbuto atau tidak memiliki huruf ta marbuto di belakang dari kata benda itu, maka itu termasuk isim muzakkar. Contoh dari isim muzakkar yang pertama adalah Ahmad, Zaidun, dan Yusuf. Itu termasuk nama orang atau nama laki-laki. Nah, kedua, nama benda. Nama benda seperti kitabun, qalamun, dan saubun. Itu termasuk jenis dari isim muzakkar. Selanjutnya adalah isim ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama dikatakan sebagai mufrad. Mufrad itu apa? Mufrad itu artinya tunggal atau satu. Nah, isim mufrad
Contoh dari isi mufrad itu adalah kata muslimun atau seorang muslim. Bisa juga dikatakan satu orang muslim. Begitu juga dengan kitabun yang artinya sebuah buku, qalamun yang artinya sebuah pulpen. Contoh kalimat untuk isi mufrad seperti Ja'a Muhammadun yang artinya Muhammad telah datang. Ja'a Muhammadun ini termasuk isi mufrad karena maknanya tunggal, dia sendiri. Kemudian selanjutnya contoh-contoh isi mufrad dalam Al-Quran. Contoh yang pertama terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 2, yaitu Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kata al-kitabu di situ artinya sebuah buku atau sebuah kitab. Tentunya di sini yang dimaksud adalah Al-Quran. Kemudian contoh yang kedua terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 285. Di situ terdapat kata ar-rasulu yang artinya rasul atau Muhammad. Kemudian contoh yang kedua adalah musanna. Musanna ini apa? Musanna itu kata untuk dua. Nah, kemudian dalam bahasa Indonesia ini kita atau teman-teman yang biasanya itu teman-teman mendapati kata tunggal ataupun jamak, tetapi dalam bahasa Arab itu berbeda. Dalam bahasa Arab tidak hanya terdapat kata tunggal dan kata jamak. Kata tunggal itu sendiri atau satu, kata musanna itu dua, dan jamak itu adalah tiga ataupun lebih dari tiga. Sedangkan dalam bahasa Indonesia itu kita hanya mendapati kata tunggal dan jamak. Tetapi dalam bahasa Indonesia juga biasa teman-teman dapatkan bermakna dua atau ganda. Nah, dalam bahasa Arab itu termasuk musanna. Dan musanna ini memiliki rumus atau memiliki aturan. Nah, aturan yang pertama adalah mufrad ditambah dengan huruf ani itu untuk keadaan rafa. Yang kedua, mufrad itu ditambah dengan aini untuk keadaan nasab dan jar. Contoh dari kata musanna itu seperti muslimani yang artinya dua orang muslim, atau muslimaini sama saja artinya tetap dua orang muslim. Begitu juga dengan kitabani yang artinya dua kitab, dan kitabaini yang artinya juga sama, yaitu dua kitab. Selanjutnya adapun contoh-contoh musanna dalam Al-Quran. Contoh yang pertama ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 229. Di situ terdapat kata at-talaqu marratan. Kata marratan di sini karena dia ditambahkan alif dan nun, maka dia termasuk di rafa. Seperti pada slide yang sebelumnya telah saya jelaskan bahwa musanna itu
memiliki dua rumus. Yang pertama, ketika di rafa tandanya itu adalah alif dan nun, dan ketika di nasab dan di jar maka tandanya itu adalah ya dan nun. Contoh yang kedua, dalam surah Al-Balad ayat 8 hingga 9. Di situ terdapat kata alam naj'al lahu ainain wa lisanahu wa syafatain. Kata ainain dan syafatain di situ termasuk tanda nasab karena ditambahkan dengan huruf ya dan nun. Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ini termasuk dijar. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 215 terdapat kata falil walidaini. Kata al-walidaini di situ termasuk dijar karena ditambahkan atau di akhirnya itu ditambahkan ya dan nun. Kemudian jamak. Apa itu jamak? Jamak ini bermakna 3 atau lebih. Nah, jamak termasuk isim muzakkar. Kemudian menentukan makna banyak atau lebih dari 2. Jamak ini juga memiliki rumus, yaitu rumus yang pertama mufrad tambah huruf waw dan nun, itu untuk keadaan rafa. Kemudian ketika keadaan nasab dan jar itu tandanya adalah mufrad ditambahkan dengan ya dan nun, dan harokat huruf sebelum waw itu menjadi dhammah dan sebelum ya itu menjadi kasrah. Kemudian harokat nun adalah fathah. Seperti dalam contoh kata muslimuna. Muslimuna bisa kita perhatikan atau bisa teman-teman perhatikan kata muslimuna. Dalam sebelum huruf waw harokatnya itu adalah dhammah dan setelah huruf waw adalah fathah. Atau muslimina, harokat sebelum ya itu adalah kasrah dan setelah ya itu adalah fathah. Contoh-contoh jamak dalam Al-Quran. Contoh yang pertama, dalam surah Al-Baqarah ayat 25. Di situ terdapat kata walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Kata khalidun itu tandanya rafa karena akhir atau akhir kata itu ditambahkan huruf waw dan nun. Yang kedua, dalam surah Al-Baqarah ayat 61. Di situ terdapat kata an-nabiyina. Kata an-nabiyina di sini termasuk di nasab karena tandanya ya. Kemudian yang ketiga juga terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 8. Terdapat kata wama hum bimu'minin. Kata bimu'minina di situ juga tandanya adalah ya dan kedudukannya sebagai majrur. Selanjutnya aturan-aturan perubahan isim. Jadi teman-teman di sini bisa melihat kolom pada layar. Ada beberapa kolom. Yang pertama adalah mufrad. Di situ terdapat contoh kata mufrad. Kolom kedua bentuk musanna, dan kolom ketiga bentuk dari jamak. Jamak terbagi menjadi 3. Ada jamak muzakkar salim,
jamak muannats salim, dan jamak taksir. Baiklah, contoh yang pertama. Kita ambil kata muslimun. Kata muslimun yang artinya seorang muslim, dan pada kolom kedua teman-teman bisa melihat perubahan bentuk kata dari kata muslimun. Di situ berbentuk muslimani dan muslimaini, yang artinya dua orang muslim. Kemudian adapun bentuk jamaknya, karena kata ini termasuk laki-laki atau tergolong dalam jenis laki-laki, maka dia masuk pada perubahan jamak muzakkar salim. Bentuknya seperti muslimuna dan muslimina. Bisa teman-teman membuka-buka kembali video sebelumnya atau penjelasan sebelumnya. Di situ saya menjelaskan bahwa muzakkar salim memiliki dua rumus, yaitu ditambah dengan waw nun dan ya dan nun. Contoh yang kedua, kata muslimatun. Kata muslimatun yang artinya seorang muslimah, bentuk musannanya adalah muslimatani dan muslimataini, dan bentuk jamak muannats salimnya adalah muslimatun. Kenapa dia termasuk jamak muannats salim? Karena kata muslimah yang berarti seorang muslimah atau tergolong dalam perempuan, jenis perempuan. Kemudian yang ketiga, kata kitabun. Kata kitabun ini yang artinya sebuah kitab atau sebuah buku. Bentuk musannanya adalah kitabani dan kitabaini, yang bermakna dua buah buku. Kemudian bentuk jamak taksirnya adalah kutubun. Kenapa kata kitabun tergolong dalam jamak taksir? Karena kitabun adalah sebuah benda. Kemudian kata kitabun adalah jamaknya itu terpecah dari kata mufrad. Jamak yang artinya jamak taksir ini adalah jamak yang terpecah dari kata mufrad. Begitu juga dengan contoh kata qalamun. Bentuk musannanya adalah qalamani dan qalamaini, dan bentuk jamak taksirnya adalah aqlamun. Kunci dari bahasa Arab itu intinya teman-teman sering latihan berbagai soal, banyak disediakan di media-media sosial soal-soal yang berbentuk bahasa Arab. Baiklah, setelah teman-teman melihat penjelasan saya sebelumnya, mungkin beberapa dari teman-teman sudah bisa menangkap dan memahami apa itu isim muzakkar. Isim muzakkar ini adalah salah satu
Sebenarnya banyak media-media yang menyediakan pembelajaran bahasa Arab. Jadi bagi teman-teman yang ingin betul-betul mengetahui dan mempelajari bahasa Arab, itu sangat mudah. Apalagi di zaman sekarang ini, di luar sana banyak orang-orang yang menyediakan les privat, misalkan tempat-tempat kursus banyak disediakan, dan di berbagai media-media sosial juga teman-teman bisa mendapatkan